Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita bertemu lagi di etika profesi akuntansi bagian kedua. Ya, kita tahu tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, melalui penjelasan dari video pembelajaran ini, Ibu mengharapkan kalian para peserta didik pertama mampu mendeskripsikan etika dengan benar dan sopan. Yang kedua adalah mampu merealisasikan etika dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah mampu mendeskripsikan profesi dengan benar dan bertanggung jawab. Dan yang keempat adalah mampu menganalisa sebuah pekerjaan, apakah termasuk profesi atau bukan profesi. Baiklah, ini sudah Ibu terangkan kemarin, kita hanya melewatinya saja. Ini adalah etika berpakaian yang sudah Ibu terangkan di hari kemarin. Sekarang kita akan lanjutkan masih di etika berpakaian, karena beretika berpakaian itu tidak hanya kalau pergi ke kantor, kalau pergi ke sekolah. Untuk beribadah saja kita umat beragama mempunyai etika yang biasanya dijunjung tinggi, ya. Seperti kalian lihat di sini, ini adalah kaum muslimin ketika bapak-bapak kaum lelaki sudah memakai baju koko dan memakai peci serta biasanya memakai sarung, begitu, itu berarti mereka akan melaksanakan ibadah, baik sholat maupun pengajian dan lain sebagainya, tapi biasanya berhubungan dengan kegiatan ibadah. Begitu juga saudara-saudara kita di Provinsi Bali, mereka juga ketika mengadakan ritual agama itu memakai pakaian yang sudah ditetapkan, begitu. Inilah norma atau etika ketika orang-orang ketika kita akan melaksanakan suatu kegiatan keagamaan. Jadi etika berpakaian, norma berpakaian memang harus diperhatikan oleh kita, ya. Karena tidak bisa pakaian untuk main dipakai untuk ibadah, pakaian yang sudah lecek, kumal dan lain sebagainya langsung kita sholat dan lain sebagainya, ya, itu tidak bisa, ya. Selain najis menurut ajaran umat muslim juga, itu ya tidak etis saja. Nah, sekarang Ibu memperlihatkan contoh seperti ini. Bayangkan kalian kalau suatu saat, ya, ketika kalian sedang berpakaian seperti ini, maaf ini nanti Ibu, ya, kalau seperti ini contoh saja. Misalnya ada yang menegur seperti ini, bagaimana perasaan kalian? Karena mungkin untuk yang menegur, baik ini kakaknya, pamannya, atau ayahnya sendiri, mungkin dirasa ini tidak sopan ketika dalam suasana atau acara atau waktu seperti ini, ya. Jadi kita harus tahu kondisi, situasi, dan memang norma di di daerah sana yang sedang kita ikuti. Dan ini adalah norma atau etika pakaian muslimah yang sesungguhnya, begitu, ya. Oke, anak-anakku sekalian, inilah etika berpakaian yang sesuai dengan lingkungan kerja. Dimulai dari seorang sekretaris, lalu ini ada koki atau chef, lalu ini seseorang yang bekerja boleh sebagai apapun tapi dia bekerja kantoran. Lalu ini mungkin sebagai bisnismen yang punya toko buku dan lain sebagainya, bisa saja seperti ini. Atau bahkan dia hanya sebagai
office boy, tidak apa-apa kalau memang tidak ada tidak ada seragamnya. Lalu kalau kalian melihat ini pasti tidak akan salah kalian mengatakan ini adalah seorang dokter dan ini nurse, ini adalah susternya, begitu kan? Atau bisa saja kalian berkata, oh ini seorang dokter yang baru keluar dari ruangan bedah, bisa saja karena melihat pakaian. Jadi pakaian itu memang memberi tanda ini adalah seseorang yang bekerjanya sebagai petugas pemadam kebakaran, lalu ini sebagai teknisi, bisa ini juga insinyur dan lain sebagainya, sudah terlihat dari kertas-kertas yang biasanya menggambar bangunan dan lain sebagainya. Lalu ini bisa apapun kalau seseorang bekerja dengan memakai pakaian yang seperti ini, ya bisa menjadi apapun kalau seperti ini, tapi tidak ke sini. Dan kalau kalian sudah melihat seperti ini, ya ini berarti ini adalah pakaian untuk bekerja sedang membersih-bersih ruangan karena dilihat dari pakaiannya, begitu ya. Itulah etika berpakaian. Nah sekarang etika duduk. Nah sekarang ini etika, jadi banyak norma itu. Etika duduk, laki-laki dan perempuan tentu saja sangat berbeda. Ketika perempuan walaupun sama memakai celana panjang, tetapi duduk itu sangat harus sangat harus beraturan. Perempuan itu biasanya lebih tertutup. Jadi walaupun kalian memakai celana panjang, tolong jangan ngangkang, begitu ya. Itu adalah etika atau norma ketika kita duduk ya sebagai perempuan. Dan ini ada norma lagi untuk orang Jepang atau orang Korea. Mereka selalu menundukkan badan ketika bertemu dengan seseorang yang dirasa lebih tua atau dituakan atau pemimpin mereka, atau bahkan dengan sesama teman, begitu. Kalau mengucapkan terima kasih dan lain sebagainya atau permisi, itu mereka akan menundukkan, bukan dalam arti mengecilkan diri, merendahkan diri, tapi itulah etika mereka, norma mereka ya. Jadi norma itu banyak sekali ragamnya. Nah ini adalah contoh kelompok turis asing ya dari negara barat sana, karena kelihatan dari warna kulit dan postur tubuh ya, serta cara berpakaian mereka. Bayangkan ketika ini mereka berpakaian, ini di mana pantasnya ya. Kalau ini sudah seperti ini, biasanya ini memang adanya di Bali. Kalau di Bali karena kota wisata dan memang itu menjadi sudah biasa mereka, apalagi di Kuta, di daerah-daerah, tapi di Bali pada umumnya memang sudah seperti ini, sudah bagian dari, ya sudah, itu tidak melanggar norma, begitu. Tapi bayangkan ketika mereka berjalan seperti ini, ada yang tidak pakai baju ya, ini lihat seperti ini, lalu berjalan di depan sekolah kita, pasti ditonton ya, dan itu pasti akan ada seseorang, siapapun atau petugas